Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Lingguh Rarasan. Hari ini saya bersama dengan kawan saya. Mungkin boleh diperkenalkan? Saya Prigi, saya dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya. Apa itu lembaga yang dilakukan? Jadi kami fokus pada pemantauan kualitas air di sungai. Kalau kita tahu Indonesia itu kaya akan sungai, kita punya 4.000 sungai, tapi sayangnya 96% dalam kondisi tercemar. Gitu. Maka perlu upaya-upaya kita sebagai bagian dari anak bangsa gitu ya, yang harus menjaga sungai. Karena ternyata 86% air minum kita, PDAM kita itu bersumber dari air permukaan, dari sungai. Maka kalau kita mulai sekarang mengotori sungai, maka ke depan biaya untuk mendapatkan air bersih akan semakin mahal. Gitu. Penting amat. Penting banget. Penting banget ya, kita juga penting ya. Banget gitu ya. Cuman di luar itu katanya Mas Prigi nih suka melakukan kerja-kerja kreatif yang untuk tadi ya mempromosikan kampanye, advokasi gitu. Iya, karena memang isu lingkungan ya. Kalau kita bicara lingkungan, sungai, pencemaran itu orang ternyata tidak menjadi prioritas itu. Memang isu lingkungan menjadi isu yang agak terlambat untuk direspon ya, karena memang ini dampaknya kan nggak langsung gitu. Jadi kalau sekarang kita mencemari, kita merusak hutan, itu dampaknya mungkin 10 atau mungkin anak kita yang akan merasakan gitu. Maka perlu upaya untuk ini lebih diketengahkan gitu, diprioritaskan gitu. Maka perlu upaya-upaya untuk mengingatkan gitu loh. Rewel lah gitu, mengingatkan kalau memang kita dalam kondisi yang terancam gitu ya. Pencemaran plastik, pencemaran di sungai kita, kemudian di hutan kita. Maka kita perlu kerja-kerja kreatif untuk mengingatkan, menarik perhatian orang. Jadi sebenarnya saya ini lagi butuh perhatian gitu. Jadi mendorong untuk agar isu sungai itu diperhatikan gitu. Maka kita menggunakan media seni, demonstrasi, bahkan terakhir kita memproduksi 20 episode ya. Dokumenter gitu, film pendek tentang sungai-sungai yang ada di Jawa gitu. Dari mana itu Mas Prigi bisa lihat kalau misalnya media itu tuh jadi potensi memperbesar? Kalau kita sekarang ini kan Indonesia ini kan negara yang paling malas baca kan, urutan bawah lah gitu kalau kita dinilai dalam aktivitas kita dalam produktivitas dalam membaca gitu ya. Orang lebih senang di media sosial lah, lebih ke TikTok dan melihat video gitu ya. Maka kita mengambil channel ini. Jadi untuk kalau kita bicara komunikasi kan ada sumber, ada message, ada channel, ada audien, kemudian ada efeknya gitu. Jadi audien kita sekarang ini adalah orang-orang yang sukanya melihat, tidak suka membaca. Maka kita harus memproduksi informasi yang itu harus diterjemahkan dalam bentuk gambar itu. Memang yang kami lakukan based on riset semua, tapi kemudian kalau ini kita jurnal, kita ajak ngomong orang di warung kopi, orang akan mungkin muntah-muntah, akan pusing gitu ya. Maka kita menerjemahkan dalam seni instalasi gitu ya. Jadi kita buat film pendek, atau kita juga sering melakukan demonstrasi. Jadi demonstrasi itu kita seperti kemarin kita membuat terowongan sepanjang 13 meter, setinggi 3 meter, itu adalah sebanyak 4.444 botol air dalam kemasan plastik ya. Ini menunjukkan sebanyak anak di kota ya, di Jogja, di Semarang, di Surabaya, Jakarta itu satu hari itu mengkonsumsi botol dalam kemasan itu sebanyak 3-4. Dan itu kalau di total dalam 4 tahun ada 4.444 ya. Jadi ini satu lorong ini adalah satu orang yang dihasilkan sampahnya dalam 4 tahun itu loh. Maka kita mengingatkan itu. Dan ini menjadi booming, banyak diliput oleh media gitu loh. Dengan diliput media itu kan pemirsa jadi banyak gitu loh. Jadi kita bisa menggugah orang gitu. Jadi kita bisa mengetengahkan informasi ini ke banyak orang dengan cara yang menyenangkan tadi. Dan Mas Prigi selalu mulai dengan data ya. Tadi menarik banget waktu Mas Prigi bilang botol, angka dan segala macam. Ya, informasi itu kan harus jujur. Jadi kalau kita ingin mengajak orang untuk berubah atau kita ingin mengedukasi, itu harus jujur, harus apa yang terjadi, bukan hoax gitu ya, bukan sesuatu yang direkayasa gitu. Maka harus ada metode ilmiahnya, harus ada pembahasan, ada data sekundernya. Orang harus observasi, orang harus riset ke lapangan gitu. Jadi tahun 2017 kita ini mengambil sampel 100 orang itu EE-nya. Jadi kita 10 gram per sampel kita ambil 100 orang di Jawa ini. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Mungkin kita yang orang di kota, di desa, di tepi sungai, kita lihat ternyata orang-orang di Jawa ini dalam fesusnya mengandung mikroplastik. Itu kan kemudian kok bisa gitu? Ya artinya kita harus memberitahukan ke masyarakat kalau perilaku sekarang kita yang suka
tas kresek, sedotan, styrofoam, botol plastik, kemudian tas kresek itu ternyata menimbulkan efek yang namanya mikroplastik. Dan ini sudah ada dalam tubuh kita gitu. Nah, sekarang ke depan ya dengan ini kita mengingatkan orang agar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Maka sekarang ramai kan, ada regulasi, ada perwali, ada pergub, ada peraturan gubernur tentang pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Di Jawa Timur banyak, di Surabaya, di Gresik, di Lumajang, Kediri, banyak regulasi yang mengatur agar orang mengurangi penggunaan tas kresek, sedotan, styrofoam. Bahkan di Bali ada peraturan gubernur gitu. Ya. Artinya kan sebelum menuju ke sana harus ada upaya-upaya untuk mengingatkan regulatornya, eksekusinya, eksekutornya, eksekutif, legislatif harus diingatkan. Ya. Maka butuh data gitu loh. Nah, data itu dari survei, dari penelitian. Maka menurut saya ya kita harus mulai dengan melakukan penelitian atau riset gitu. Karena informasi itu akan lebih mudah dicerna sebenarnya Betul, ketika itu berdasarkan ada yang ya ini sesuatu yang real terjadi gitu, bukan kita ngarang atau kita kadang mengadopsi ya. Berita dari luar negeri, berita dari mana gitu kita adopsi terus kita menjadikan referensi. Menurut saya tidak valid, menurut saya harus first hand data gitu, data primer yang harus kita dapat di Jawa, di Indonesia gitu loh. Jadi orang lebih merasa tergerak, tersentuh ya feel mereka kalau itu data dari itu dekat dengan kita gitu loh. Jadi kan mengingat ini kan, kalau kita bicara ciri informasi itu ya, kalau informasi itu bisa menggerakkan orang maka dia harus sifatnya itu memberitahu knowledge ya. Knowledge, kemudian meaningful, kemudian ini jadi sebuah cerita yang itu bisa menggugah feel orang, karena orang mau melakukan sesuatu kalau feel-nya sudah tergugah gitu loh. Maka informasi yang kita berikan harus penuh dengan knowledge, meaningful itu dekat dengan kita gitu loh. Kalau orang bicara global warming kemudian kita bandingkan banyak es mencair dan beruang itu kurus, orang nggak ngeh gitu loh. Orang nggak tersentuh feel-nya. Tapi kalau kita bicara di Kulon Progo atau di sungai di saluran Mataram itu tercemar plastik, orang akan tergugah lebih dekat dengan masyarakat di Jogja ini gitu. Tapi di samping itu Mas, pernah nggak sih dalam pengalaman Mas Prigi tuh pernah ngerasa kalau bahasa Gen Z-nya tuh insecure gitu, kayak insecure gitu, kayak aduh kok datanya kurang mewakili atau aduh kok caranya kurang asik atau kayak gimana gitu, dan apa sih cara Mas Prigi untuk tackle masalah-masalah kayak gitu? Ya pertama ini kita harus meyakini apa yang kita lakukan ini membahagiakan kita gitu. Jadi yang terpenting itu. Jadi apa yang kita lakukan harus ini passion kita. Saya senang di sini, saya senang di seni, saya senang di riset. Ya ini saya lakukan dengan senang hati gitu. Maka teman-teman yang ingin menggeluti ini pertama harus senang dulu. Kita kerjakan ini dengan senang hati gitu. Kalau kita bicara dampak itu kan banyak faktor. Salah satunya intensitas. Jadi nggak bisa kemudian kita bikin film sekali terus ingin berubah, terus kita marah-marah kalau orang tetap nggak mau pakai tumbler gitu ya. Nggak bisa, harus berulang-ulang gitu. Dan memang ini seperti ini bukan mengajak orang. Jadi kalau kita idiom di penyadaran lingkungan itu kan gini, lakukan dari hal yang mudah, dari dirimu sendiri, lakukan terus-menerus itu. Bikin komunitas. Jadi jangan pernah untuk mengajak orang. Jadikanlah diri menjadi contoh gitu loh. Mulai dari diri sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi mana mungkin kita menyuruh orang untuk mencintai sesuatu kalau kita nggak pernah mencintai gitu. Ya ampun, berat banget ya. Itu. Maka harus diri kita sendiri kita jadi contoh. Jadi sulit, kita itu sulit mengajak orang. Maka kita harus memberi contoh. Sama sih sejarah pendahulu kita itu juga gitu. Mereka memberi contoh, tidak marah, tidak mendorong-dorong, mengatakan kamu jahat, kamu kalau nggak menyelamatkan lingkungan, tidak, tapi memberi contoh gitu. Jadi cara yang terbaik untuk merubah perilaku adalah memberi contoh gitu. Betul. Jadi kalau kurang secure lagi ya ngajak security supaya lebih secure. Tidak insecure ya. Iya betul. Aduh, mungkin terakhir sih, pertanyaan terakhir dari aku gitu ya, kira-kira. Aku juga. Boleh ya? Boleh. Apa yang bikin Mas Prigi tuh selama ini punya semangat untuk ngejaga semangat untuk membagikan dari data, riset, terus yang Mas Prigi sebar sebagai bentuk advokasi, kampanye gitu. Apa cara menjaga semangat Mas Prigi? Ya katanya kalau kita beragama itu kan orang mati itu sudah putus semua dengan dunia. Hanya 3 perkara lah gitu. Anak yang soleh, kemudian amal, sama ilmu yang manfaat. Gitu. Maka kemudian alangkah indahnya kita kalau kita bisa meninggalkan best practice, way to live yang bagus itu, memberikan contoh.
Ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Artinya kan kita ya tadi ya sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. Jadi ya sekali hidup ya harus berarti, setelah itu mati. Maka haruslah apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat, menggerakkan orang ke hal yang positif gitu loh. Dan menurut saya saat ini itu kan ya sungai, hutan, laut itu kan nggak bisa ngomong gitu. Itu kan ciptaan Tuhan juga gitu. Kalau kita menjaga ciptaan Tuhan di bumi, pasti Tuhan akan memberi kita yang baik saat kita mati nanti. Jadi ya happy aja, senang aja gitu. Karena ini juga akan bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita, anak kita gitu loh. Jadi bayangkan nanti anak kita apa yang merasakan sesuatu yang kita perjuangkan itu, sungai yang bersih, udara yang sehat gitu loh. Jadi ya harus bahagia, harus senang dan harus selalu semangat. Penuh energi. Penuh energi ya. Terima kasih Mas Prigi Ya, untuk waktunya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah hadir ke Lingkuh Rerasan. Kita akan kembali di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Dadah.